pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Kita tepuk tangan dulu. Di Paman kali ini kita kedatangan seorang tamu, perempuan. Ya tentunya dari segi badannya tinggi besar. Tentunya pemirsa mesti banyak yang penasaran siapakah dia. Siapakah dia? Ini dia, Bu Alam. Halo Bu Alam. Halo Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Capek. Habis kegiatan fisik ya? Iya. Habis kegiatan fisik. Oke. Bu Alam. Bu Alam itu aslinya mana? Soalnya kan Alam di belakangnya ada kata apa ya? Ginting gitu ya? Iya. Itu sebuah marga atau apa? Ya Pak, benar. Itu marga. Saya Sebuah dari Medan, suku Batak Karo. Oh, dari Medan suku Batak Iya. Karo gitu. Tapi ya? bukan Karo Jogja ya Pak. bukan Karo Jogja ya? Iya, Asli Batak sana. Iya, kalau Karo Jogja kan nanti sama Jogja. Gitu. Sama Jogja. Oke. Aslinya Batak ya? Iya. Bu Alam itu umurnya sekarang berapa? Kira-kira berapa ya Pak? Berapa ya? 40 ya? Wih, tega ya. Berarti aku memang boros ya Pak ya. Mutu. Enggak. Belum nyampe Pak, tapi Belum hampir. nyampe. Hampir ya. Ya. Hampir 40 berarti 40 kurang sehari gitu ya, Bu? Bisa jadi Pak. Belum. Belum. Oke. Bu Alam itu asli Batak ya. Oke, di Jogja itu awalnya kok bisa sampai ke Jogja? Ya, karena kuliah Pak. Kuliah. Oh, Bu Alam kuliahnya di Jogja? Iya. Di kampus Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh, Sarjana Wiyata. Tahun Ya. berapa? Tahun 2001. 2001. Saya 2009 di sana. Oh, kuliah di sana juga Pak. Tapi cuma 1 tahun sih. Kalau Itu saya ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun gitu. Berarti sama Pak ya. Kalau sana bukan Pak ya, tapi ya. Panggilannya di Ki. Ki ya. Ya. Kiyoko. Profesor Kiyoko itu ya. Itu dulu sempat kenal aja sih sama Kiyoko itu. Oke, di Jogja tahun berapa menginjak Jogja? 2001 Pak. 2001. Oh, berarti satu angkatan tuh. Sama siapa? Sama Pak? saya. Oh, kok bisa? Tapi kok tuan saya ya? Oke, 2001 ya. Jadi begitu lulus SMA langsung ke merantau Jogja, ke Jogja, ya. kuliah ke Jogja dan akhirnya kerasan di Jogja atau Ya, memang betah gimana? di Jogja ya Oh, Pak? betah di Jogja. Iya. Oh, berarti kesan-kesannya tentunya banyak ya di Jogja. Ya, mungkin kalau ditanya sekarang lebih banyak kesannya Jogja daripada kampung halaman sendiri ya Pak. Karena kalau dihitung-hitung dari segi umur malah lebih lama di Jogja daripada di kampung halaman. Oh iya ya, gitu. Bu Alam itu yang paling berkesan tidak mau meninggalkan Jogja itu apa? Keramah tamahan orang Jogja ya Pak. Awalnya itu dulu kan terkesan wahnya itu melihat orang-orang Jogja yang tahun 2001 itu kan sopan, ramah, terus mau menyapa kita duluan. Ketika melihat kita bingung gitu, mereka itu langsung bertanya, ada apa ya Mbak? Nah, butuh gitu. apa kok kayak orang bingung gitu. Berarti Jadi senang dengan itu gitu, itu Pak. yang paling berkesan dan membuat betah gitu ya, Iya. tinggal di Jogja gitu ya Bu Alam. Oke, sebelum ke tanya lebih lanjut, saya tuh dengar-dengar Bu Alam itu dulu pernah ya bekerja di instansi pendidikan juga itu dan pernah sampai menjabat menjadi kepala sekolah itu ya. Iya Pak. Itu dari guru ke kepala sekolah itu prosesnya seperti apa tuh Bu? Ya Berapa tahun sehingga bisa menjadi kepala sekolah? 11 tahun Pak. 11 tahun. Iya, jadi 11 tahun berproses menjadi guru, itu udah termasuk di situ jadi wakil kepala sekolah mulai dari sapras kesiswaan itu. Nah, baru menjadi kepala sekolah. Tapi ya bagiku itu kepala sekolah terpaksa, Pak. Kok kayak RT aja terpaksa? Iya. Jadi sebenarnya tidak menginginkan, tapi
seperti dipaksa. Gitu, Seperti dipaksa. sudah ditawarkan, ditolak, tawarkan, ditolak, lama-lama SK-nya yang keluar gitu. Berarti kan dipaksa, Pak. berarti terakhir itu tidak ditawarkan tapi langsung disodori SK gitu Iya. ya. Sama kalau RT itu ya itulah kalau pilihan RT sama pilihan misalnya pilihan RT sama pilihan lurah itu. Kalau lurah itu banyak yang mengajukan. Kalau RT itu dijoroki kan maju. Ternyata kepala sekolah juga seperti itu ya. Iya, itu yang saya alami, Pak. Oke, padahal kepala sekolah itu sebetulnya anugerah loh, Bu. Wah, bagi saya beban ya, Pak. Lah kok bisa? Iya, karena bagi saya itu bekerja itu sangat nikmat itu kalau saya berproses dengan anak-anak. Tapi ketika saya menjadi kepala sekolah itu kan banyak batasannya. Apalagi kemarin itu sempat di sana ketika aku bermain dengan anak, ada omongan, ih kok kepala sekolah kayak gitu sih gitu. Nah, padahal ya itu memang posisi yang aku enjoy gitu, Pak. Berarti kalau ya sih kalau guru itu memang ya berprosesnya langsung ya dengan Iya. anak ya. Tetapi kalau kepala sekolah memang tetapi kan Bu, ada jam khusus mengajar dengan anak kalau kepala sekolah. Berapa JP gitu? Kalau di SMK itu kalau kepala sekolah udah belas nggak boleh ngajar, Pak. Berarti full. Iya, kecuali kalau misal ada guru yang tidak masuk, nah itu baru kepala sekolah mengisinya gitu. Gitu. Berarti betul-betul tidak megang anak gitu ya. Iya. Ngurusi administrasi sama visi misi sekolah gitu Iya. ya ke depannya Mau bagaimana? mau bagaimana seperti itu ya. Berarti betul-betul menarik diri dari dunia anak gitu ya. Nah, itu tuntutannya dan itu yang membuat saya stres, Pak. Sudah terbiasa dengan anak 11 tahun tiba-tiba Iya. harus putus karena menjadi kepala sekolah gitu ya. Itu yang Gitu. benar-benar menjadi beban. Berapa tahun Bu Alam menjadi kepala sekolah? Saya mencoba bertahan selama 2 tahun, Pak. Ternyata nggak tahan, jadi saya kabur ke sini. 2 tahun menjadi kepala sekolah. Padahal di mana-mana itu kepala sekolah itu menjadi idaman guru gitu ya, biar jadi kepala sekolah itu. Kalau Bu Alam enggak ya ternyata ya memilih jadi guru karena proses dengan anak itu ternyata asik gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Bu Alam memutuskan untuk meninggalkan sekolah itu, kemudian ceritanya gimana kok bisa langsung tahu atau informasi itu dari mana kok tahu tentang Mangunan? Iya, Kemudian kok tertarik mendaftar di Mangunan? Warga jemaat gereja Pringhulung. Nah, itu memberi informasi kalau ada lowongan menjadi guru di sekolah eksperimental gitu, Pak. Nah, tapi waktu itu masih saya tolak. Nah, saya diamkan aja karena masih bimbang kan. Nah, terus seminggu berikutnya dikirim oleh orang tua siswa yang lain lagi. Nah, itu pun masih saya diamkan. Terus aku cari tahu itu itu sekolah seperti apa sih gitu kan. Nah, coba aja di browsing gitu. Ya udah browsing gitu kan. Kok ada sekolah tidak pakai seragam gitu kan. Selama ini kan taunya cuma De Brito. Nah, dan banyak lama juga bergaul dengan anak-anak De Brito karena ngelesin gitu kan. Weh, kok ini keren ya. Siapa tahu ini nanti seperti memang benar-benar jati diri saya. Dicoba, Pak. Nah, dicoba itu, daftar, dipanggil untuk tes dan lolos gitu. Lolos, oke. Jadi untuk memutuskan itu ternyata tidak mudah gitu ya. Iya. Harus ada tarik ulurnya. Pada akhirnya ada orang dekat Bu Alam yang memberi pemantapan gitu ya untuk memutuskan masuk di sini. Oke. Itu setelah masuk berproses di sini, itu kira-kira Bu Alam kaget nggak ternyata? Loh, kok seperti ini? Ya sempat kaget juga sih, Pak. Kagetnya itu kan selama ini saya 13 tahun itu benar-benar berproses dengan kurikulum pemerintah yang benar-benar di situ kan dituntut kognisi ya, walaupun di SMK itu ada keterampilannya juga gitu ya. Memang dituntut dari segi keterampilan, tapi kan tetap fokusnya ke kognisinya juga. Dari segi keterampilan pun tetap ada kognisinya gitu kan. Oke. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk Bu Alam menyesuaikan dari sekolah yang katakanlah formal yang seperti pada umumnya, kemudian masuk di sini harus banyak penyesuaian itu? Ya kurang lebih 1 semester, Pak, untuk bisa ya? menyesuaikan gitu. Jadi kan kita diawali loka karya ya, Pak. Iya, Loka karya itu aku cuma bengong ini apa semua gitu. Nah, terus Pak Yoles, Bu Iin gitu bilangan, kamu berproses dulu gitu. Karena waktu itu kan memang tim kami di kelas 9 itu kan Pak Yoles, Bu Iin, Bu Raras gitu kan. Bu Raras juga baru. Jadi yang
udah berproses kan mereka berdua gitu. Ayo dicoba dulu, nanti kamu dengan berproses itu di sini akan semakin paham daripada teorinya sekarang yang kamu dengar gitu. Dan benar setelah berproses itu kok ya udah mulai bisa mulai menyesuaikan diri, kok bisa menikmati gitu. Oh gitu. Ternyata 1 semester langsung bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Kemudian untuk selama berproses di sini, kan di sini tuh anak tidak dikompetisikan ya, dalam arti tidak ada ranking karena semua anak adalah semua anak itu pandai itu yang memiliki keunikan kelebihan masing-masing. Pernah tidak Bu Alam ditanya sama orang tua dari Mangunan, anakku ranking berapa ya? Pengen tahu dari belakang gitu. Kalau ranking nggak ada yang Nggak nanya ada ya, ya? Pak. Karena mungkin mereka aku kan langsung dapatnya yang kelas 9 Pak. Kelas 9. Nah, jadi kan mereka orang tuanya sudah tahu ya. Nah, cuman yang aku alami itu ketika orang tua itu galau, risau, gelisah, bagaimana nanti anak-anaknya itu masuk SMA atau SMK gitu. Ini kok pelajarannya nggak ada, padahal mereka kan udah kelas 9 gitu. Padahal kan di situ kita sudah membuat program, ya semester 1 kita PJBL, semester 2 nanti kita fokus untuk mempersiapkan anak-anak gitu. Nah, itu yang menghadapinya ya agak pusing juga. Oke, berarti sudah mulai apa ya, Bu Alam berproses di Mangunan itu sudah mulai hatinya sudah mulai enjoy gitu. Iya. Sudah berapa tahun toh Bu Alam itu di Mangunan ini berproses bersama? 1,5 ya Pak. 1,5. Oke. Oh berarti sekolah di Sorogenen itu ya? Iya. Oh, masuknya belum yang di Mangunan. Mangunan belum. Jadi ya? Mangunan itu cuman mengalami lokakarya Pak 2 minggu. Mau mengalami lokakarya di Mangunan 2 minggu gitu. Jadi di TK 1 minggu, nyambung di SD 1 minggu. Oh iya. Berarti langsung di situ ya. Tetapi berarti mengalami pindah-pindah itu 2 pindah kali. dari sana ke sini aja. Ya. Kalau teman-teman yang lama kan dari sana ke Sorogenen sini. Oke. Bu Alam apa ya? Yang membuat Bu Alam itu membuat srek bergabung di sini dan betah di sini itu apa? Ya yang pertama itu tadi sih Pak, melihat kok di dunia sekarang itu kan nggak cuman kognisi tadi ya pentingnya ya Pak, tapi ya kita bagaimana bisa mengembangkan minat bakat anak itu gitu. Karena ya kita bisa melihat kalau sekarang itu berbeda dengan yang dulu ya. Kalau dulu kan memang orang pinter bisa mempunyai jabatan. Nah, tapi kalau sekarang kan orang-orang yang kreatif dan mau berkarya yang bisa berkembang gitu. Itu yang saya lihat dan dari situ ya itu saya sukai gitu Pak. Itu yang membuat nyaman tetap di sini. Ya, berarti gitu. Saling berproses, saling belajar ya, dengan adanya saling bekerja sama itu yang membuat Bu Alam prosesnya apa ya, kerasan di sini. Iya. Seperti itu. Oke. Kemudian dari sekolah lama yang sudah 11 tahun kemudian pindah itu, dari keluarga Bu Alam itu tahu enggak kalau Bu Alam itu pindah? Kalau saya dengan Bapak Ibu itu terbuka ya Pak. Terbuka? Iya, kalau apapun itu saya ceritakan gitu. Jadi ya karena saya nggak mau orang tua itu dengar dari orang lain Pak. Kalau dengar dari orang lain kan takutnya menyampaikannya berbeda. Betul. Nah jadi saya biasanya itu kalau ada apa saya langsung jelaskan ke orang tua saya gitu. Dan karena memang selama ini saya selalu berkomitmen dan bertanggung jawab dengan pilihan saya, orang tua itu tetap mendukung saja gitu Pak. Tapi sempat apa orang tua apa ya, semacam tanda tanya enggak? Loh, di sana kan udah 11 tahun, kok tiba-tiba pindah? Kan masa kerjanya jadi 0 tahun lagi gitu ya. Ya semua proses saya di sana saya ceritain ke orang tua Pak. Jadi orang tua sudah tahu enak nggak enaknya yang saya alami di sana, sudah tahu semua gitu. Jadi ketika aku bilang, Bu, aku jadi pindah loh gitu kan. Nah cuman memang waktu itu ditanya, kamu sayang nggak dengan sertifikasi kamu gitu. Nah terus bilang kalau hitung-hitung dengan gaji di sini dengan sertifikasi itu sama dengan gaji di sana gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ngurusin sertifikasi di sini, di sana udah terbayarkan tanpa ngurus sertifikasi gitu. Kayak gitu. Iya, kalau dihitung gaji bulanan sama dapat sertifikasi bulanan itu sudah langsung dibayar jadi gaji 1 bulan di sekolah sana gitu. Kalau Bapak Ibu mempermasalahkannya sertifikasi gitu. Ya.
Ya udah nggak apa-apa, kami cuman merasa sayang aja karena kamu mendapatkan sertifikasi itu pun perjuangan. Gitu. Cuman itu aja sih. Gitu. Kalau yang lainnya mereka oke saja selama aku bisa menikmati gitu, Pak. Gitu. Berarti kan orang tua sudah dengar sendiri dari Bu Alam Iya. gitu ya, sudah komunikasinya terbuka gitu. Iya. Gitu. Bu Alam itu berapa bersaudara toh? 4 bersaudara, Pak. 4 bersaudara. Bu Alam Nomor 2. nomor 2. Iya. 4 bersaudara itu cewek berapa, cowok berapa? Cowok, cewek, cowok, cewek. Cowok. Itu yang merantau itu Bu Alam sendiri atau kalau kakak adiknya? Kalau sekarang tinggal saya sendiri, Pak. Tapi kalau dulu itu kita malah di Pulau Jawa semua. Oh, di Pulau Jawa semua. Iya. Oh. Jadi kita kuliah kita 3 orang kuliah di Jogja, 1 orang kuliah di Bandung. Oh, gitu. Nah, tapi sempat yang abang saya sama adik saya yang cowok itu tinggal di Bandung. Saya sama adik saya yang cewek tinggal di Jogja. Oh, gitu. Nah, terus kok adik saya lulus, pulang ke Medan, langsung keterima PNS. Nggak lama ketemu jodohnya polisi di sana. Nah, terus adik saya juga keterima kerjanya di sana yang di cowok. Oh. Nah, akhirnya abang saya memutuskan menemani bapak ibu saya di sana. Di sana. Berarti Bu Alam nih yang satu-satunya Iya. tinggal di sini ya, tinggal Udah di disuruh Jogja. pulang sih, Pak, tapi belum mau. Tetapi selama pandemi ini Bu Alam sudah pernah pulang ke sana belum? Saya memang senang jarang pulang ya, Pak. Kalau nggak disuruh itu nggak pulang, Pak. Berarti berapa tahun sih Bu Alam nggak pulang? Kalau yang sekarang ini berarti sudah 3 tahun, Pak. 3 tahun nggak pulang Iya. gitu ya? Oh ya, lama juga ya, berarti sebelum pandemi itu ya? Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu. Oke. Saya pernah 6 tahun nggak pulang, Pak. Tapi di situ memang pas yang kami di Pulau Jawa semua, jadi bapak ibu yang ke Yang Pulau kesini. Jawa, sehingga gantian ke Bandung dulu, baru ke Jogja, baru pulang, atau ke Jogja dulu, baru ke Bandung, baru pulang gitu. Gitu. Oke, dari 4 bersaudara itu yang menjadi guru berapa? 2, 2, Bu Alam sama adik saya yang adiknya cewek yang PNS tadi ya? Iya. Gitu. Oh, apakah ada keturunan dalam arti bapak atau ibu Bu Alam itu menjadi guru atau nenek kakeknya? Dari kakek, bapak, adiknya bapak. Oh, berarti Jadi- terah guru gitu ya? Keluarga besar saya keluarga guru. Oh. Berarti terah guru gitu Iya. ya? Oh. Itu di sana kakek, kemudian orang tua Bu Alam, adik dan Bu Alam sendiri itu kan menjadi guru. Yang menjadi guru TK ada tidak? Guru TK belum. Belum. Adanya guru SD, SD. SMP. Nah, saya mengalami SMK dan SMP. Oh, oke. Kalau TK belum, Pak. Belum, TK belum ada ya. Itu Belum. perlu dikompliti besok. Bener itu. Oke. Selama berproses di sini itu tentunya kan apa ya? Masalah pembelajaran terutama RPP itu kan sangat beda itu. Nah, itu dulu Bu Alam apa ya? Penyesuaian dalam untuk belajarnya itu gimana? Saya karena sudah 11 tahun itu terbentuk dengan RPP-nya, mohon maaf ya itu yang sudah Ya itu, jadi itu. sudah paten gitu ya. Kemudian tiba-tiba di sini diubah, tidak seperti itu, harus bereksplorasi itu gimana? Ya itu yang saya bilang, Dinamikanya Pak, itu. cuman bengong itu tadi. Bengong terus ya ayo bikin proyek apa lagi ini gitu. Kalau dulu kan proyeknya itu kita cuman per mapel. Jadi misal aku matematika nih mengambil penilaian dengan proyek, aku dulu kan ngambilnya seringnya statistik ya, Pak. Karena kan paling mudah dicari anak-anak datanya kan statistik gitu kan, untuk materi statistik. Nah, kok ini semua mapel dimasukkan di satu proyek, apa-apaan ini gitu. Terus kalau dulu di sana kan adanya silabus. Sini kok jadi RPPST. Nah, sana ada RPP, sini kok jadi RPPM. Terus bentuknya kok beda semua. Ini apa-apaan sih? Ini makanan apa? Nah, ya untung aja sih ada Bu In, Pak Yoles yang sabar mengajari gitu. Itu berarti apa ya? Membongkar itu ya yang sudah terpatok selama Ya, bertahun-tahun itu sulit ternyata, sulit ya. Pak. Itu tetapi sekarang kan Bu Alam sudah mulai terbiasa Iya. ya. Sudah mulai terbiasa dan sudah polanya sudah tahu pola apa ya? Mengajarnya, kemudian setiap akhir semester harus mempersiapkan semester berikutnya, itu sudah mulai apa ya? Mulai paham gitu ya, mengikuti pelan-pelan, gitu Pak. ya. Tetapi hal apa yang membuat dulu itu paling pusing di masuk pertama kali di Mangunan ini?
Ya itu yang diceritain pohon kurikulum apalah segala macam itu. Dan itu materinya dari Bu Yuni, Pak. Berarti Bu Yuni ya. Iya. Yang membuat musim Bu Yuni. Nah, terus aku itu lagi bengongan, Pak. Ini apa semua? Terus dia langsung nebak. Ini kayaknya Bu Alam ada pertanyaan. Apa yang mau ditanya? Aku mau kutanya pun aku bingung juga, Pak. Karena memang masih benar-benar ini ya, apalagi kan kalau zaman aku itu kan kita magangnya itu magang nggak jelas juga, Pak. Iya, karena cuman 3 kali seminggu, 4 minggu. Dan didampingi Romo Edi, dan Romo Edi sering dapat tugas lain gitu. Jadi kita seringan disuruh itu cuman belajar sendiri-sendiri di situ gitu. Berarti suruh baca buku sendiri sama Romo. Iya. Bu Alam kebagian bersih-bersih enggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Jadi kami enak, Pak. Paling enak mungkin di kami ya. Itu tadi cuman 3 kali seminggu, cuman 1 bulan Mei. 3 kali seminggu 1 bulan. Kemudian biasanya di hari Sabtu atau apa tuh diajak refleksi sama kami Romo. itu kan cuman Senin, Rabu, Jumat apa Senin, Rabu, Kamis pokoknya gitulah. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya refleksi. Jadi cuman baca, dikasih tugas. Nah, kalau pas Romo Edi pergi tugas yang lain gitu. Nah, nanti setelah itu baru ayo kita diskusikan. Diskusi sharing bersama itu ya sama Romo itu ya. Ya beruntungnya waktu itu kan ada Pak Ari, ada Bu Chandra, ada Bu Nindi, ada Bu Naning yang sudah berproses 1 tahun di sini. Jadi mereka yang memberi gambaran kepada kami gitu. Kalau kok ya apa ini semua gitu, Pak. Angkatannya Bu Alam itu siapa saja tau dulu? Kalau yang pas ininya ya, Pak, kalau pas magangnya di yayasan itu Pak Yonas, Pak Wisnu, Pak Hendra, terus aku ini kami Bu Wina, ini kami yang baru. Terus didampingi Bu Chandra, Pak Ari, Bu Nindi, Bu Naning. Oke, berarti. Tapi kalau tesnya aku bareng Pak Gali, Pak. Oh, tesnya bareng Pak Gali. Jadi aku tes pertama, aku masuk terakhir. Keren toh, Pak? karena masih menyelesaikan yang sekolah lama gitu ya. Iya. Harus menyelesaikan sana dulu, setelah itu baru berproses di sini. Iya. Dan dengar-dengar pun dulu sudah berproses di sini Bu Alam masih wirawiri ya. Iya, masih sempat. Ini Pak menyelesaikan administrasi untuk gitu anak-anak ya? PIP, terus ijazah anak-anak kan toh Bapak sendiri juga tahu ijazah itu anak mulai ujiannya kapan, ujian bulan apa, keluar ijazah bulan apa. Iya. Gitu, jadi masih membagi waktu gitu ya. Ya benar-benar lepas itu bulan September, Pak. Oke, tetapi selama berproses di sini masih ada apa ya? Tali silaturahmi enggak dengan teman-teman guru yang sebelah sana dulu? Otomatis ada ya, Pak. Karena anak asuh saya masih sekolah di sana. Sekarang masih ada 4 orang di sana, Pak. Bu Alam memiliki anak asuh ya? Iya. 4 di SMK ya? Iya, di SMK semua? Iya. Wah, berarti Bu Alam tuh selain menjadi guru, ternyata memiliki anak asuh juga. Iya. 4 anak itu asli Jogja atau asli dari macam-macam, Pak? Oh, macam-macam. Iya, 2 orang itu dari Kalimantan. Oh gitu. 1 orang dari Palembang, baru 1 orang dari Jogja dari Kulon Progo. Oh, dari Kulon Progo. Iya. Ya, ini tertarik sejarahnya Bu Alam kok bisa memiliki anak asuh itu gimana? Apakah melihat dari latar belakang ekonomi si anak atau memang kerentek dari hati nuraninya Bu Alam sendiri? Ya, memang dari dulu itu ketika saya berproses di pendampingan kerohanian itu kan kita menggali potensi kita ada di mana gitu ya, Pak. Nah, ternyata waktu itu aku memang potensinya itu mendampingi anak atau mendampingi orang tua gitu. Nah, terus pas itu memulainya itu ada anak kami itu dulu anak dari Marsudi Luhur itu dia tinggal di asrama awalnya. Nah, mereka dari satu kampung itu kan 2 orang, tapi beda sekolah. Yang temennya yang dari sekolah yang satu itu bikin masalah di asrama itu. Tapi dari pengurus asrama itu dua-duanya dikeluarkan. Nah, anak ini memang anak kurang mampu, tapi gitu. dia orang yang berpotensi berkreatif, punya talenta gitu, Pak. Nah, terus dia dengan rasa takut tapi ingin tetap sekolah, datang nemenin saya, bilang, "Bu, saya masih benar-benar pengen sekolah. Tapi saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Menurut Ibu sebagaimana gitu." Nah, aku bilang, "Kamu tahu kan aku galak?" Ya tahu, Bu. Nah, kamu siap nggak menjadi temanku di kontrakan? Ya, tapi itu tadi aku galak, aku punya aturan di rumah.
Dan ya kami makannya sederhana, ya cuman keseringan tahu tempe dan sayur. Siap enggak gitu kan. Wah, kalau itu saya nggak masalah, Bu. Yang penting saya bisa sekolah. Oke, kita coba dulu. Kalau kamu oke, jalan seterusnya. Kalau nggak oke, ya sudah, gitu kan. Nah, terus dia mencoba 1 minggu, kok kerasan, gitu kan. Ya, kita sudah enjoy berproses, gitu. Nah, itu dia yang pertama, itu anak Temanggung dulu, Pak. Nah, terus dia berproses 6 bulan dengan saya. Temennya satu kelas, orang Kulon Progo, itu ternyata orang tuanya, ibunya udah nggak ada. Nah, terus dia kan ngekos juga di sana. Ngekos itu sering makan pun ngutang di warung gitu. Nah, terus pas itu dia lemes gitu kan, di sekolah itu kok lemes, pusing gitu. Tanya, kamu kenapa Le? Gitu kan. Bu, aku lapar, belum dapat kiriman dari bapak, utangku di warung juga udah gini cerita gitu. Udah, datang nanti ke rumah, makan di rumah, nanti sekalian belajar sama Mas Kris gitu. Karena kan memang yang pertama itu namanya Kristianto gitu, Pak. Nah, akhirnya dia sering datang ke rumah, makan di rumah. Terus dibilang, Bu, kalau saya tinggal juga di sini sama Kris bagaimana gitu kan. Ya kamu izin dulu ke bapak. Kalau bapak mengizinkan, aku nggak masalah. Karena aku nggak mau kalau aku yang meminta. Karena ya bapak kan orang tua juga pasti punya harga diri gitu. Nah, akhirnya dia datang juga sama bapaknya. Nggak apa-apa, Bu, kalau ibu mengizinkan dia di sini. Dari situ mulai ya mereka ngomong ke tetangga-tetangga mereka. Nah, jadi melihat kalau ada orang yang memang niat sekolah dan nggak mampu gitu, ditawarkan tinggal sama saya gitu, Pak. Itu yang mengawalinya jadinya gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi Bu Alam itu ternyata berbesar hati untuk merangkul anak-anak yang tidak mampu tetapi yang memiliki keinginan untuk bersekolah gitu ya. Kalau boleh tahu lebih dalam itu sekolah itu tentunya nggak gratis ya. Iya. Bu Alam kan sudah memberi tempat, memberi makan itu. Kemudian untuk biayanya itu gimana? Apa murni dari Bu Alam atau ada donatur dari? Kalau untuk makan dan tinggal itu murni dari saya, Pak. Sama ya kebutuhan sekolah, misal buku tulis atau apa baju gitu ya. Nah, tapi kalau uang sekolah itu dibantu orang tuanya juga, karena orang tuanya juga ya tetap ingin bertanggung jawab juga terhadap anaknya gitu. Dan saya selama sekolah masih di Mersudi Luhur selalu berusaha mencari beasiswa gitu, Pak. Nah, dan kalau ada dari kesusastraan FCC, nah puji Tuhan anak-anak bisa dari situ semua. Jadi SPP-nya sudah terlunasi gitu. Bantuan apa? Kalau yang lain mengajukan lewat PKH, lewat KIP, KMS itu dicoba diajukan gitu ya. Jadi puji Tuhan ya Tuhan memperlancar juga. Ya kalau mereka kurang pun cuman tinggal sedikit-sedikit aja gitu, Pak. Elak. Saya baru tahu kalau ternyata Bu Alam itu memiliki anak asuh 4 ya. Ya ini sekarang yang 4, tapi kalau yang lulus sudah lumayan. Totalnya berapa yang kalau dengan yang lulus? Kalau udah lulus itu 7 orang, Pak. 8 orang. Oh, 8 orang. Iya. Yang sudah lulus 4 gitu ya. Iya, yang udah lulus 4. Yang sudah lulus tuh sekarang kuliah atau bekerja? Kalau ya, mereka bisa dibilang bekerja, Pak. Nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah. Iya, sebenarnya udah ditawarkan gitu. Ada jalur beasiswa juga, tapi mereka mungkin pingin bekerja gitu. Oke, tetapi walaupun sudah lulus untuk tali silaturahmi dengan Bu Alam masih ya, jalan. Puji Tuhan. Walaupun gitu ya? Cuman Bu, gimana kabarnya Ibu? Bu kangen gitu. Ya, lumayan. Elok. Ternyata Bu Alam memiliki 8 anak asuh. Oke, Bu Alam, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Jadi ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini cukup dulu sekian. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi karena waktu yang membatasi. Oke, Pak Andi. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah capek-capek gotong royong, ngangkat-ngangkat meja, kemudian kesini untuk syuting paman. Oke, terima kasih Bu Alam, sampai bertemu lagi. Siap, Pak Andi. Di episode berikutnya. Oke. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Bu Alam.